Anda kembali bersama kami di program spesial Gerhana Matahari Cincin. Nah, ini adalah gambar di Siak Riau, di mana ini kita akan menantikan detik-detik ataupun menit-menit menuju Gerhana Matahari Cincin. Mas Gibi, silakan. Bagaimana komentar Anda? Ya, itu nanti pelan-pelan ya. Itu kan ujung dengan ujung atas dengan ujung matahari, ujung bawah matahari itu akan pelan-pelan bersatu gitu ya. Jadi detik-detiknya itu akan mudah sekali teridentifikasi begitu ya. Ketika ujung yang atas itu dengan ujung yang bawah itu bersatu begitu. Bersatu ya. Gitu kalau ya, dari waktu cincin, ya. sekarang sekitar pukul 12:12 waktu Indonesia bagian barat. Kalau sesuai prediksi ini nanti akan terjadi benar-benar puncaknya di 12:17 waktu Indonesia bagian barat. Kita masih akan sama-sama menunggu ya Mas ya. Bagaimana bentuk cincinnya itu? Pastinya Anda siap-siap untuk mengcapture, memfoto. Jangan lupa diabadikan, di-share. Tentunya bisa juga ke CNN ID untuk memamerkan bagaimana kondisi di sana, karena kita akan ingin penasaran juga ya melihat bagaimana suasana di Siak Riau, keramaiannya di bagaimana dan juga antusiasme warga seperti apa. Oke, tapi memang menurut informasi yang kami dapatkan ini kondisi terkini di Kabupaten Siak Riau ini sedang berawan ini ya. Sedang berawan. Tapi kita harapkan semoga masih bisa mendapatkan visual terbaik untuk melihat puncak dari gerhana matahari cincin. Nah, kalau Anda tidak bisa melihat karena berawan, Anda bisa langsung menyetel CNN Indonesia ataupun bergabung bersama kami untuk melihat secara jelas bagaimana kondisi gerhana matahari cincin itu sendiri. Kalau dilihat berarti ini sudah berapa? 95% mungkin ya Mas ya? Mungkin sudah di atasnya ya. Sudah di atasnya ya, kita sama-sama menantikan detik demi detik ini. Sekitar 4 menitan lagi kita akan melihat bagaimana posisi bulan berada di tengah-tengah dan di pinggirannya ada benar-benar cincin. Ini jadi mengingatkan saya akan cincin pernikahan. Waduh, jangan-jangan disisipi curhat agak langsung ya? Curhat jadinya di sini. Oke, tapi kalau kita lihat kondisinya seperti ini nih ya Mas, ini berarti kondisinya untuk dari cuacanya meskipun berawan cukup masih relatif bagus ya untuk bisa melihat, memantau. Bersahabat ya. Ya, kita masih menunggu ya ini. Untuk Anda yang mungkin melihat gerhana ini, mungkin ada yang sedang melaksanakan sholat gerhana juga setelah sholat zuhur. Anda bisa ke masjid bersama-sama berjamaah, lalu juga berdoa. Dan juga ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah momen bersejarah dan tentunya sangat sayang sekali jika dilewatkan apabila tidak diabadikan. Benar, jangan lupa setelah diabadikan juga mention ya di @CNN ID. Kemudian juga ini Mas, kalau kondisi seperti ini nih, kira-kira apa yang kemudian berpengaruh gitu terhadap bumi? Adanya kondisi seperti ini kan semakin mulai mendekati nih ke arah gerhana matahari cincin yang tahapan puncak begitu. Apa kemudian pengaruh yang bisa kita rasakan di suhu gitu? bumi? Untuk gerhana matahari cincin itu pengurangan cahaya itu mungkin akan kurang begitu terasa ya, signifikan dibandingkan dengan gerhana matahari total. Gitu. Jadi mungkin situasi di Siak itu nanti masyarakat yang ada di sana mungkin akan merasakan sejenak walaupun tengah hari, tapi suasananya mirip seperti di senja hari gitu ya. Oke, senja berarti ya. 2 menit menuju 12:17 menit. Bisa lihat ya sudah terjadi pergeseran. Kita lihat ya semakin membentuk huruf O ya, ujung dengan ujung semakin indah sekali. Akan bertemu ya. Ini adalah fenomena alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih terus menunggu pelan-pelan dia bergeser. Selain dari adanya perubahan dari cahaya, kira-kira apa lagi Mas? Apakah kemudian ada perubahan suhu atau seperti apa Mas? Itu kalau masyarakat yang tidak diberitahu mungkin juga tidak akan ngeh gitu bahwa sedang terjadi gerhana matahari begitu. Ya yang paling terasa memang pelemahan cahaya ya paling terasa. Oke, ini dikit lagi nih. Iya, ini dikit lagi. Ini sudah 12:16. Kita lihat, kita hitung. Kita hitung. Dikit. Iya, sebentar lagi. Iya. Itu dia. Ini dia. Ini puncak gerhana matahari cincin yang ada di Siak Riau. Langsung abadikan, ayo langsung abadikan momen bersejarah ini. Kita bisa lihat cincinnya. Indah sekali ya. Sempurna ya. Ini ada. Saya baru kali ini melihatnya 2009 yang lalu saya terlewatkan, tapi akhirnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri walaupun tidak langsung di luar karena mungkin kondisi cuaca juga. Kalau di Jakarta sendiri memang hanya gerhana matahari sebagian ya. Iya. Ini dia posisinya ya Mas ya. Iya, sudah mencapai puncaknya. Luar biasa. Luar biasa.
tepat tadi 12:16 waktu Indonesia Barat ya. Ya. Jadi ini bagaimana, bisa dijelaskan ini puncaknya, Mas, atau bagaimana? Ya, ini puncak. Jadi kontak kedua sudah baru saja terjadi, sudah dialami. Kita akan menjelang kontak ketiga akhir dari gerhana matahari total. Tapi bagaimanapun ini kan situasi di Siak. Karena Indonesia masih luas, kita masih bisa berharap yang di Singkawang belum terjadi. Nanti kita akan saksikan juga. Jadi pelan-pelan akan keluar dari ini yang situasi di Siak ya. Dan ini alhamdulillah tidak cuaca juga tidak cuaca cukup mendukung ya, cuaca di sana begitu. Untuk pemantauan jadi bisa terlihat dengan jelas ya, Mas ya. Oke, baik. Ini kita masih sulit untuk berkata-kata saking takjubnya untuk melihat. Itu benar-benar sempurna ya kalau kita lihat di sini. Berarti itu kondisinya benar-benar. Betul. Lokasi dari pemilihan tempat pengamatan ini saya pikir juga cukup sempurna ya, karena benar-benar kita memperoleh visualisasi bulan itu benar-benar tepat di tengah matahari dan diri. Cincinnya ini benar-benar mirip dengan cincin pernikahan. Cincin pernikahannya. Ya, mudah-mudahan nanti resolusi 2020 bisa ada terjadi apa ya? Cincin untuk diri sendiri ya, Bang. Untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Ini dia ya, berarti fenomena seperti ini mungkin boleh ditegaskan lagi, Mas Gabriel. Iya. Adalah satu fenomena yang langka yang baru bisa mungkin dirasakan lagi tahun 2031 untuk gerhana matahari cincin. Untuk gerhana matahari totalnya di tahun 2023. Gitu. Ini kira-kira durasinya berapa menit ini, Mas? Ini 3 menitan, 3 menit lebih sedikit, 3 menit 16 detik begitu. Jadi ini bisa dikatakan ini salah satu yang terlama dibandingkan dengan gerhana matahari. Bukan yang terlama sih. 3 menit itu bukan yang terlama. Kalau yang terlama ya bisa 7 menitan ya. Ini ya sedang-sedang saja lah ya. Kalau untuk di Indonesia, sepanjang sejarah di Indonesia sendiri, apakah ini kemudian 3 menit ini menjadi yang terlama atau bukan, 3 menit ini bukan yang terlama ya. Ya sebenarnya suatu situasi yang terlewatkan ya tahun 83 itu lama sekali. Tapi itu total ya. Itu sampai 7 menit begitu. Oke. Dan ini cincinnya sudah mulai bergeser ke arah kiri kalau kita lihat dari sini. Ya, betul. Ini berarti sudah lewat dari puncak dari. Ya, sudah lewat. Sudah lewat. Berarti Anda tadi yang menyaksikan bersama-sama di sini, berarti Anda menyaksikan sejarah itu bagaimana benar-benar si bulan itu berada di tengah-tengah dari matahari. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena memang posisi bulan sedang ada di jarak terjauh dari bumi ya, Mas ya? Ya, betul. Mungkin boleh diceritakan lagi terkait dengan hal itu, Mas, fenomena ini? Baik. Jadi gerhana matahari cincin ini terjadi karena bulan saat ini sedang berada di apogee atau titik terjauh dari bumi. Sehingga ukuran bulan relatif lebih kecil dibandingkan dengan ukuran piringan matahari begitu ya. Ini kontak ketiga saya kira ya. Ini kontak ketiga sudah terjadi, sudah terlewati. Nah, Wah, agak sedih juga saya. Akhirnya terlewatkan. Sayang ya untuk melewatkan momen-momen itu tadi. Tapi tenang saja, nanti di Singkawang kita bisa melihat kembali bagaimana proses seperti ini. Ini di Singkawang akan persis seperti ini nanti. Iya, betul. Nah, Anda yang terlewatkan, Anda nanti bisa ke Singkawang.